Jadi di sini saya ingin mendiskusikan tentang program saya dalam aksi nyata modul 3.3, yaitu terkait program yang mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, tercetusnya program yang saya buat ini dilatar belakangi dari melihat aset yang ada di sekolah, baik itu dari segi modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan dan alam, dan 7 modal lainnya seperti itu. Nah, di dalam program ini saya memberikan nama yaitu Aksimu. Nah, tadi Aksimu ini Pak ada kepanjangannya sebenarnya, waktu ekspresi murid, seperti itu. Kenapa saya singkat menjadi Aksimu? Memudahkan murid untuk mengingat, seperti itu. Dan juga kenapa juga saya menggunakan waktu ekspresi murid di latar belakangi, ya tadi dari ini sebenarnya siswa kita itu memiliki kemampuan gitu Pak di dalam kesehariannya, baik itu dalam berkomunikasi, hanya saja belum terarah dan tertata rapi kalimatnya, dan juga ingin meningkatkan rasa menghargai terhadap hasil karya antar temannya, seperti itu. Dan juga di saat untuk maju ke depan, siswa ini juga terkadang tuh masih canggung gitu Pak. Nah, itu yang melatar belakangi saya membuat program aksi nyata di modul 3.3 ini, yaitu Aksimu. Dan juga untuk melihat bakat minat murid ini apa saja sih yang ada di siswa SMK 2 ini gitu. Nah, tujuan program ini membantu guru juga untuk pemetaan, baik itu dari segi bidang akademik maupun non-akademik, itu melatih murid untuk berani tampil, mewujudkan supaya dia ini kreatif, inovatif, dan juga memiliki rasa apresiasi terhadap karya seseorang jika dia melihat, seperti itu. Nah, gambaran umumnya dari program saya ini, ini wujudnya nanti seperti program kokurikuler Pak, di mana bertujuan yaitu melatih murid dalam keterampilan dan pengetahuannya. Dan juga program ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, jadi nanti itu sistemnya dia Pak, Aksimu ini dilaksanakan 1 bulan sekali di minggu awal atau di minggu pertama di setiap bulannya. Nah, jadi kan di jam pelajaran BK itu Pak, setiap minggunya kan ada 2 jam setiap kelasnya. Jadi nanti diambil setiap kelas itu di minggu awal atau di minggu pertama melaksanakan Aksimu. Nah, di dalam ini sasarannya itu ya kelas 10, 11, 12 sesuai dengan apa yang kami mampu. Jadi siswa yang kami mampu kelas 10, 11, 12. Dan juga di dalamnya itu harapannya melatih murid untuk dia bisa berkomunikasi efektif jika dia bertemu dengan banyak orang, atau nantinya di saat lulus di setelah lulus SMK itu dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat lebih baik. Dan di saat PKN pun dia bisa dengan percaya diri, dengan memahami dirinya, dengan percaya akan dirinya bahwa kemampuan yang dia miliki untuk berkomunikasi. Itu sih Pak. Mana tahu dari apa yang saya sampaikan terhadap program saya ada masukan dari Bapak. Ya, jadi untuk program Aksimu, waktu ekspresi itu sangat baik ya, bisa meningkatkan kualitas kualitatif atau murid yang
khusus untuk masalah bagaimana untuk siswa tadi itu bisa mempunyai ide-ide, mempunyai gagasan-gagasan, dan dapat bagaimana dia bisa menyampaikan secara tulisan maupun secara tertulis. Dan ditambah lagi nanti bagaimana untuk bisa menunjukkan suatu reaksi atau fasilitas atas informasi itu, dan menunjukkan nanti bagaimana bisa untuk belajar di pemimpinan siswa. Ini sangat bagus sekali, dan tentu kalau dilakukan di dalam kelas itu nggak mungkin karena waktu terbatas. Tapi kalau tadi di program kayak di ekstrakurikuler itu sangat memungkinkan. Jadi nanti teknisnya bagaimana untuk bisa para siswa ini menunjukkan atau memotivasi bagaimana supaya siswa itu mempunyai suatu keinginan untuk bisa melakukan itu, bagaimana untuk merefleksikan waktu ekspresi mulai atau aksi mulai. Kalau nanti dilaksanakan di dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler ya, itu bisa baik melalui dengan kegiatan di pramuka itu apalagi sangat mudah dan bagus sekali. Jadi ada kondisi anak riang, anak senang, dan suasana yang sejuk, suasana yang membinakan itu dimungkinkan akan mudah untuk dimasuki hal-hal yang kaitan dengan depresi tadi itu. Jadi sangat baik sekali karena sebenarnya anak-anak kita tadi itu mempunyai suatu potensi untuk bisa berkembang. Terima kasih Bapak. Selamat siang dan terima kasih diskusinya hari ini. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya duduk di sini bersama ibu-ibu sekalian, ingin mendiskusikan yaitu terkait aksi nyata saya pada modul 3.3. Ini yang saya pelajari itu adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi program pengelolaan program yang berdampak positif pada murid tadi yang menuju kepada bagaimana cara saya ini membuat program supaya si murid ini menumbuhkan kepemimpinannya. Jadi saya jadikan dia bisa dibaca, bisa dilihat, karena nanti kita jadi lalu saya berdiskusi. Boleh nanti ibu untuk membaca sambil saya terangkan. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan membawakan yaitu diskusi tentang modul 3.3 tentang arti nyata program pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, kebetulan di sini adalah saya CGP angkatan 8 dan berada di SMK Negeri 2 Kecamatan Selatan. Nah, di dalam lembar yang saya berikan di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu yaitu para pembimbing saya. Nah, para pembimbing saya ini ada yang bernama Bapak Saifuddin SPD. Beliau di sini berperan sebagai fasilitator saya, dan di sini ada Bapak Ridwan. Beliau berperan sebagai pengajar praktik yang biasanya mendampingi saya dalam pelaksanaan pendampingan individu. Lalu di sini saya
saya, yaitu Dedio Kapewandari, DBP Angkatan 8. Nah, karena kali ini kita akan mendiskusikan program yang meningkatkan kepemimpinan murid, tapi sejenak kita melihat kutipan dari Bapak Nadiem, yaitu perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba dan jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama, seperti itu kutipan dari Pak Nadiem yang terkait dengan program menumbuhkan kepemimpinan murid. Apa program saya, yaitu berjudul Aksimu. Aksimu ini merupakan singkatan dari waktu ekspresi murid. Nah, jadi sebenarnya ini sudah berapa kali rombakan nama. Jadi saya itu ada komunikasi juga dengan siswa, dibantu oleh siswa juga. Apa ya kira-kira nama yang sekiranya bisa dilakukan siang hari cocok, pagi hari cocok, gitu kan? Ataupun bisa dilakukan juga. Kami komunikasi, ketemulah yang namanya waktu ekspresi murid dan kami singkat menjadi aksimu. Nah, aksimu ini adalah saya buat dengan latar belakang yang saya cantumkan di dalam PPT saya. Di sini ada 3 yang menjadi latar belakang mengapa saya membuat program yang namanya Aksimu, waktu ekspresi murid. Yang pertama itu adalah masih terlihatnya kurang rasa percaya diri pada murid untuk memunculkan bakat dan minat yang dimiliki. Nah, yang kedua, lebih nyaman melihat gadget atau penggunaannya daripada berinteraksi sosial dengan secara langsung. Jadi sehingga menimbulkan rasa canggung berhadapan dengan orang banyak ataupun untuk maju ke depan kelas. Nah, ini sering terjadi. Lalu yang ketiga itu adalah yang latar belakangi program saya ini adalah minimnya sikap apresiasi pada suatu karya. Nah, karena yang kadang kita perhatikan bahwa jika ada teman yang maju ke depan, rasa menyemangatinya ini kurang, tapi lebih ke bisik-bisik, entah lebih ke ini apa sih maksudnya gitu. Jadi rasa apresiasinya ini ada yang muncul, ada yang belum muncul. Itu yang latar belakangnya. Nah, jadi dari latar belakang kita menuju kepada tujuan program. Tujuan programnya di sini juga 3, karena melihat dari latar belakang. Yang pertama adalah melatih murid untuk dapat berinteraksi sosial, paling tidak meminimalisir mereka itu dari gadget. Walaupun kita memang tidak bisa namanya melepas gadget, itu memang sudah secara zamannya kan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan? Nah, langsung guna menumbuhkan komunikasi murid secara langsung, guna menumbuhkan sikap apresiasi, empati dan simpati terhadap suatu karya. Dan yang kedua, melatih murid untuk dapat tampil percaya diri, berkreasi, berinovasi, menginspirasi, menghargai dan bernalar kritis guna mewujudkan lingkungan sekolah yang dapat berarti keterampilan dan pengetahuannya. Dan yang ketiga, sebagai data guru dalam pemetaan bakat minat murid guna ajang perlombaan, persiapan perlombaan, maupun sebagai referensi guru dalam merencanakan pembelajaran dari segi konten, proses, dan program. Mengingat SMK 2 ini kan juga ini ya kurikulum merdeka ya. Jadi sedikit banyak di dalam RPL kita sudah mulai yang namanya berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini kan pasti kita juga butuh pemetaan. Dan di sini saya coba membantu juga dengan guru lainnya, yaitu dengan rasa tidak percaya diri murid ini, dengan untuk pemetaannya agar murid rasa nyaman dalam kelas, saya mencoba untuk membuat program Aksimu. Nah, di lembar berikutnya itu adalah gambaran singkat sebenarnya
gambaran singkat dari program aksimu. Nah, di sini juga ada 3 saya tampilkan maknanya. Gambaran singkat untuk program saya itu yang pertama merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan melatih keterampilan dan mengembangkan murid untuk bebas berekspresi. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa di dalam ekspresinya ini dia boleh menampilkan apapun yang dia suka, yang dia minati. Boleh dia storytelling, boleh dia berpuisi, boleh dia bernyanyi, bahkan boleh dia menulis lalu membacakan tulisannya disaringkan ke temannya itu boleh. Bahkan dia membuat nyanyian yang dirasa bisa disaringkan ke temannya juga boleh. Jadi saya lanjutkan gambaran kedua tentang program saya, yaitu program ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjukkan kepemimpinan murid guna mempersiapkan murid untuk berada di kehidupan bermasyarakat umum dan mempersiapkan murid dalam berkarir. Kenapa di sini saya cantumkan kehidupan di masyarakat umum dan berkarir? Hampir rata-rata siswa SMK ini usianya kan sudah usia remaja ya, remaja dan hampir mau remaja akhir. Pastinya dia di dalam lingkungan kemasyarakatan juga sudah mulai melatih dirinya dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, bahkan bisa dalam penjadwalan sekarang sekalipun. Nah, di sini juga kenapa saya tegaskan bahwa mempersiapkan murid dalam berkarir. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa siswa SMK ini hampir rata-rata ada yang memiliki online shop. Nah, terkadang kendala barang itu tidak terjual adalah bagaimana cara kita mempromosikan. Nah, di sini saya juga ingin melatih, membantu murid dalam melatih komunikasinya untuk bagaimana sih cara mempromosikan produknya yang dijual. Nah, jadi kan membuat suatu karirnya si murid ini juga bisa berkembang. Nah, yang ketiga adalah gambaran ketiga, program aksimu dilaksanakan memanfaatkan aset yang ada sesuai yang kemarin yang pernah saya diskusikan. Aset ini kan ada 7 ya, 7 modal utama, ada manusia, ada politik, ada lingkungan, ada alam, ada fisik, ada finansial, dan ada sebagainya. Jadi terwujudnya program ini pun saya juga melihat aset-aset yang ada. Sebenarnya murid kita ini memiliki bakat-bakat yang ingin dia eksplor, hanya saja waktu pelaksanaannya masih minim. Lalu targetnya itu adalah ya kelas 10, 11, dan 12. Harapannya seperti ini. Namun karena kelas 12 itu masih pelaksanaan PKL, yang akan dijalankan itu adalah di kelas 10 dan kelas 11. Nah, harapannya ada diskusi seperti ini. Saya juga membutuhkan masukan ibu-ibu sekalian. Mana tahu program saya ini ada yang ingin ditambahkan dalam baik itu kegiatannya, atau misalnya ada ide-ide cemerlang Bapak Ibu, atau di kemudian hari Bapak Ibu juga ingin berkolaborasi. Karena sistem saya di sini untuk agenda program aksi itu saya jalankan, saya mencoba 1 bulan sekali itu di minggu pertama di awal bulan. Waktu pembelajaran pendidikan sering kan 2 jam ya, 2 JP jadi 90 menit. Saya mencoba 1 kelas itu sampai semua. Nah, tantangan yang terjadi adalah 1 siswa itu cuma 3 menit seperti itu. Nah, tahu ini bisa menjadi bahan ibu, kita berkolaborasi apakah ada solusi untuk kedepannya program aksi ini agar lebih berkembang lagi dan kita memberikan wadah untuk berekspresi. Bagaimana Bapak Ibu dari program yang saya tampilkan? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau masukan seperti itu? Kegiatan aksi ini hubungan nggak sama kualitas menurut siswa untuk meraih
kayak daftar untuk akreditasi dan salah satunya kita harus punya kegiatan-kegiatan yang juga bisa mendapatkan poin tinggi. Nah, itu ada kepikiran gimana kalau siswa pas hari-hari tertentu kayak misalkan Oktober nih hari relawan ya. Nah, kita melakukan nih, ayo siswa buat presentasi buku atau November relawan. Kita siswa presentasi buku tentang sejarah perjuangan atau apapun. Nanti kita tampilkan, kita buat acara untuk semua dikumpulkan. Jadi untuk penumbukan rasanya juga akan percaya diri kan. Boleh Bu Eni. Jadi harapan saya dengan adanya diskusi ini kita bisa saling berkolaborasi. Mana yang mau kita tambahkan, mana yang mau kita kembali kita evaluasi. Jadi kalau misalnya ke depannya program ini bisa juga diadopsi dan berkolaborasi dengan aksi ini, saya malah lebih senang. Jadi paling tidak siswa ini juga melihat bahwa oh iya ya, ternyata untuk berbicara di depan itu juga kita perlu latihan seperti itu. Bahwa dunia SMK ini tidak hanya lingkungannya hanya seputar dunia kejuruan, tapi kita juga punya skill untuk berkomunikasi. Bagus itu Bu Eni. Kita laksanakan. Iya, itu. Siap, baik. Ada lagi Ibu? Karena kan di dalam ekspresi murid ini dia mau menampilkan tarian pun boleh, drama boleh, seperti itu. Jadi karena kan terkadang ada sesuatu yang berani tampil tidak lebih dari 3 menit, itu kan masih ada waktunya, itu boleh. Bahkan tampilnya tidak harus individu, tapi secara berkelompok pun boleh. Bisa satu itu buat drama musika atau Boleh. Jadi waktu 90 menit itu semuanya tampil. Boleh. Nah itu tergantung dari minatnya mereka lagi. Mereka mau berkelompok boleh, mau individu boleh. Jadi tidak terpatok apakah mereka ini harus individu maju satu-satu, tidak. Tapi kalau dia ingin berkelompok, ingin menampilkan drama atau musikalisasi atau bernyanyi sambil main musik itu juga boleh. Pada intinya bagaimana caranya dia mengekspresikan dirinya dulu, percaya akan dirinya dulu, trust dengan dirinya dulu, bahwa dirinya ini punya kemampuan untuk dieksplor. Nah, jadi kan memang untuk melatih mereka ini tidak harus langsung ya Mbak, jadi memang butuh pelan-pelan. Nah, iya, Harus ada dirayu karena kemarin sempat ini saya sampaikan dari sendiri itu kelasnya nyanyi itu ada beberapa anak itu padahal sudah berkelompok kemarin itu 2 kelas saja itu ada beberapa yang memang dia tuh nggak tahu dari dalam bernyanyi itu saya nggak berani saya nggak berani itu apa gimana dalam bernyanyi dia saya tanya kenapa katanya saya nggak pede nanti satu diketawain atau apa jadinya saya nggak pede ada yang bilang kayak gitu. Nah, jadi makanya tadi tuh Bu Anissa harapannya program aksi ini adalah meminimalisir untuk rasa takut. Nah, jadi harapannya melatih mereka ini untuk maju ke depan dan bagaimana caranya teman-temannya itu harus memberikan apresiasi. Mau itu bagus, mau itu menurutnya kurang baik dari segi karyanya, gimana caranya kita memberikan applause. Nah itu lagi sedang saya budayakan di dalam aksi mereka. Kayak sebelum-sebelum itu banyak anak-anak kalau misalnya ini tidak berarti bisa tahu jadi harapan ke depannya sih tujuannya itu. Jadi makanya itu tujuannya adalah membangun rasa apresiasi murid, simpati murid, dan empati murid. Karena awal terkadang itu dari bullying ya, karena awal dari rasa seperti itu. Nah makanya di sini juga perlu bantuan IPD kalian
untuk berkolaborasi dan untuk terus mencanangkan kepada siswa, memberikan kepada siswa bahwa apa yang ditampilkan oleh siswa kita di dalam adalah sebuah karya. Mau karyanya maksimal ataupun kurang maksimal itu adalah ya. Sampai sini ada yang mau kita terima kasih Ibu atas diskusinya hari ini. Semoga kita terus berkolaborasi. Oh iya, saya lupa masih tahu jargon dari aksimu ini adalah saya kemarin sempat sampaikan ke siswa jargon aksimu ini tunjukkan aksimu, berani tampil itu baik. Seperti nggak tahu nanti itu menjadi sebuah pembiasaan untuk diri. Jika tidak ada yang dijelaskan lagi, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan bertemu kembali untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program ini namanya apa? Mengekspresikan bakat. Nah, jadi setelah berdiskusi dengan beberapa guru, kami menemukan nama programnya itu adalah Aksimu. Bukan Aksimu itu adalah singkatan dari waktu ekspresi murid. Aksimu, waktu ekspresi murid. Paham sampai sini? Paham. Yang artinya juga program Aksimu ini akan dilaksanakan secara terjadwal. Kita akan laksanakan program Aksimu 1 bulan sekali. Minggu pertama di setiap bulan. Minggu pertama di setiap bulan. Nah, jadi setiap 1 bulan nanti bagaimana caranya kalian menampilkan hasil karya real dari karya Anda sendiri. Oke? Kira-kira untuk tema mau ditentukan nggak untuk bulan depan? Bisa. Berarti bebas. Ya. Sembarang. Boleh. Berarti ada yang ingin berkelompok? Ada yang individu boleh. Ya, gimana? Sepakat nggak? Sepakat. Berarti bulan depan kita melaksanakan Aksimu ini sesuai dengan apa yang ingin kalian tampilkan. Ya kan? Oke? Bisa? Ya, nah untuk pertama Ibu tawarkan dulu nih. Kira-kira ada nggak yang mau ditambahkan dalam program Aksimu ini? Tidak sama sekali. Berarti sudah cukup. Oke, sip. Berarti untuk bulan ke depan? Sama aja kayak gini. Oke.